New normal disebut-sebut menjadi era setelah adanya pandemi COVID-19. Istilah new normal muncul di Indonesia setelah Presiden Joko Widodo, Jokowi, menegaskan masyarakat harus bisa berkompromi, hidup berdampingan, dan berdamai dengan COVID-19 agar tetap produktif. Dengan demikian, pemerintah akan mengatur agar kehidupan masyarakat agar dapat kembali berjalan normal. Inilah yang kemudian disebut Jokowi sebagai new normal. Berbagai pihak pun kerap merancang skenario new normal dalam menghadapi kehidupan di tengah pandemi COVID-19 ini. Namun, beredarnya istilah new normal pun menjadi samar. Lantas apa arti dari new normal? Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto menegaskan istilah new normal lebih menitikberatkan perubahan budaya masyarakat untuk berperilaku hidup sehat. New normal adalah perubahan budaya. Misalnya, selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS), memakai masker kalau keluar rumah, mencuci tangan dan seterusnya, ujar Yuri, seperti dikutip dari Kompas.com, Senin, tanggal 18 Mei tahun 2020. Sementara itu, Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smita, menjelaskan new normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal namun dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Menurut Wiku, prinsip utama dari new normal adalah dapat menyesuaikan dengan pola hidup. Secara sosial, kita pasti akan mengalami sesuatu bentuk new normal atau kita harus beradaptasi dengan beraktivitas dan bekerja, dan tentunya harus mengurangi kontak fisik dengan orang lain, dan menghindari kerumunan, serta bekerja, bersekolah dari rumah, kata Wiku. Wiku menjelaskan, masyarakat akan menjalani kehidupan secara new normal hingga ditemukannya vaksin dan dapat digunakan sebagai penangkal virus corona COVID-19. Transformasi ini adalah untuk menata kehidupan dan perilaku baru, ketika pandemi, yang kemudian akan dibawa terus ke depannya sampai tertemukannya vaksin untuk COVID-19, katanya lagi. Senada dengan Wiku, seorang epidemiolog dari Griffith University Australia Dr. Diki Budiman, juga memaparkan new normal merupakan bagian dari strategi yang diterapkan selama belum ditemukannya vaksin atau obat untuk virus corona COVID-19. Pembatasan jumlah kerumunan, batasan jarak, keharusan memakai masker dimanapun dan bisa dilakukan screening suhu di tiap kantor atau mal atau sekolah, kata Diki. Wiku menjelaskan, masyarakat akan menjalani kehidupan secara new normal hingga ditemukannya vaksin dan dapat digunakan sebagai penangkal virus corona COVID-19. Transformasi ini adalah untuk menata kehidupan dan perilaku baru, ketika pandemi, yang kemudian akan dibawa terus ke depannya sampai tertemukannya vaksin untuk COVID-19, katanya lagi. Senada dengan Wiku, seorang epidemiolog dari Griffith University Australia Dr. Diki Budiman, juga memaparkan new normal merupakan bagian dari strategi yang diterapkan selama belum ditemukannya vaksin atau obat untuk virus corona COVID-19. Pembatasan jumlah kerumunan, batasan jarak, keharusan memakai masker dimanapun dan bisa dilakukan screening suhu di tiap kantor atau mal atau sekolah, kata Diki. Sebab perjalanan pandemi ini masih panjang, vaksin masih lama, katanya. Dengan demikian, hadirnya new normal maka diharapkan masyarakat bisa kembali menjalankan rutinitas yang diiringi dengan protokol kesehatan yang disiplin, sehingga kehidupan tetap berjalan meskipun diiringi dengan pandemi COVID-19. 3 syarat untuk menerapkan new normal, ahli epidemiologi dan biostatistik Fakultas Kesehatan Masyarakat FKM Universitas Indonesia UI Pandu Riono menjelaskan 3 syarat yang harus terpenuhi jika negara ingin menerapkan the new normal di Indonesia. Pandu menjelaskan salah satu kriteria yang mesti terpenuhi adalah terjadinya penurunan kasus terkonfirmasi positif dan penurunan kasus meninggal dunia di Indonesia. Untuk melihat penurunan atau peningkatan kasus, Pandu menyarankan ada evaluasi setiap 2 pekan agar pemerintah memiliki data yang akurat. Pertama, kita melihat syarat epidemiologi, yaitu ada penurunan kasus, orang dalam pemantauan ODP, menurun, kasus meninggal dunia menurun. Kalau konsisten menurun baru bisa terapkan new normal, ujarnya. Kemudian syarat kedua, tersedianya layanan tes corona baik menggunakan rapid test maupun polymer chain reaction. Kontak tracing juga harus terus dilakukan untuk melihat perkembangan kasus di berbagai wilayah sehingga bisa memetakan zona merah dan hijau dari corona. Syarat terakhir adalah akses pelayanan kesehatan yang memadai termasuk kesediaan alat-alat kesehatan, rumah sakit serta tenaga medis harus siap siaga menghadapi kondisi new normal, sebab akan ada pasien COVID-19 dan ada pasien non-COVID-19, ada kesiapan dan kesiagaan layanan kesehatan dan rumah sakit, termasuk alkes seperti APD harus tersedia, optimalisasi intensive care unit ICU untuk berbagai kondisi pasien, ucapnya.
Pekerjaan bakal paling dicari saat new normal. Pandemi COVID-19 telah banyak memangkas pekerja di sektor industri hingga menciptakan banyak pengangguran baru. Pandemi ini juga melahirkan era new normal yang belum tahu sampai kapan, saat banyak perusahaan bekerja secara efisien tanpa banyak tenaga kerja sehingga pekerjaan dari pendidikan kejuruan dan vokasi bisa ada peluang karena menyiapkan ragam kemampuan. Wakil Ketua Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan Anton C. Supit mengatakan selama pandemi banyak perubahan kebiasaan kerja di banyak sektor, di mana layanan dokter kini sudah bisa diakses dengan mudah dengan layanan digital, dan banyak lainnya. Pekerjaan sektor digital makin dibutuhkan saat orang menuju hidup new normal. New normal, yang berkembang adalah menuju digitalisasi, tapi memang tak semua bisa digitalisasi, kata Anton kepada CNBC Indonesia, Rabu. Untuk itu, tugas dari Kementerian Perindustrian dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk menyiapkan sektor pekerjaan masa depan terutama pada new normal. Kemenperin bisa menyiapkan sektor-sektor yang dibutuhkan dan Kemenaker yang bertugas melakukan peningkatan sumber daya manusia. Kemampuan ini karena kedepannya tuntutan era new normal tenaga kerja harus punya skill yang beragam dan itu bisa ditopang dari pendidikan vokasi seperti Diploma 3, yang lebih responsif dari kebutuhan pasar industri. Anton mencontohkan dengan pendidikan vokasi seperti di luar negeri, seorang profesi flight engineer tapi kemampuan dasarnya justru ahli las. Selain itu, pekerja keamanan, bisa punya kemampuan P3K dan lainnya. Sekarang menurut saya vokasi sangat penting, selama ini kita tak efisien, katanya. Pandemi COVID-19 mendorong dunia usaha terbiasa bekerja secara efisien, tanpa butuh banyak orang, setelah mereka PHK dan merumahkan pekerja. Ia bilang untuk kondisi normal ekonomi masih perlu waktu yang cukup lama, tak langsung seketika. Sekarang kalau ekonomi tak maju, kalau perubahan tak ada, bagaimana menerima karyawan? Memang perusahaan tak akan stop 100% terima karyawan, untuk pekerjaan vital bakal masih terima, tapi yang berhenti dan masuk tak berimbang, katanya. Ia mengatakan saat ini perusahaan-perusahaan yang masih bertahan tetap mengencangkan ikat pinggang dengan menghentikan sementara penerimaan pekerja baru. Sementara yang terdampak parah sudah pasti banyak melepas pekerjanya dengan PHK maupun merumahkan dan belum tentu langsung merekrut pekerja saat kondisi new normal. Setelah corona, konsolidasi dulu ibarat kena tsunami, pabrik atau perusahaan memikirkan dulu, tapi tak berarti penerimaan karyawan nol, tapi memang tak menjadi masalah kalaupun rekrut orang-orang yang kena PHK dan sudah pengalaman, katanya.